Sistem pendidikan Indonesia sedang sangat-sangat kacau. Kacau, kenapa saya mengatakan sistem? Ya karena ini sistem cakupannya lebih luas daripada hanya pendidikan sendiri. Sistem yang di sini ya kita meminjam istilah sistem dari bidang biologi. Sistem itu adalah kumpulan dari beberapa organ, kumpulan dari beberapa part atau bagian yang saling terintegrasi, yang saling terhubung, tapi bagian-bagian itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri, memiliki cara kerjanya sendiri-sendiri, tapi mereka saling terhubung. Untuk apa? Untuk tujuan bersama. Itu dikatakan dengan sistem secara umum, seperti itu. Nah, jika mengatakan sistem pendidikan, maka berarti dalam pendidikan sebuah sistem itu harus berjalan karena ada beberapa bagian-bagian yang dia harus bekerja sama, meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, tadi saya mengatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia sedang sangat kacau. Itu kenapa? Pertama, dari segi tunjangan. Oke, tunjangan ini berarti pengajar ya, tunjangan pengajar, entah itu guru maupun dosen, itu di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara saja ya, Indonesia menempati urutan terendah untuk tunjangan, atau yang bisa dikatakan dengan gaji Asia Tenggara, ya. Indonesia memiliki urutan paling rendah. Kemudian belum lagi dari internalnya, artinya dari birokrasinya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, ya, itu melakukan korupsi gila-gilaan. Ini sangat ironi ya, ketika misalnya kita mengandaikan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu akar dasar ya untuk bagaimana sebuah negara atau sebuah bangsa itu bisa maju, baik itu dari segi intelektualnya maupun dari segi moralitasnya, gitu ya. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa ada namanya bisa dibilang sebuah permainan curang di belakangnya, di mana beberapa orang, mungkin beberapa kelompok ya, memanfaatkan hal tersebut yang bisa memiliki akses atau memiliki otoritas untuk masuk ke dalam sistem tersebut, itu mengambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok melalui korupsi. Oke, ada dua poin yang menjadi sorotannya. Bahkan Kompas, media nasional yang kredibel, itu menjadi topik hangat mengenai gaji dosen, ya, dengan perbandingan dari negara-negara Asia Tenggara. Kita kalah jauh dengan Malaysia, apalagi dengan Singapura. Gaji dosen tertinggi itu di Asia Tenggara itu ada di Singapura. Makanya tidak heran ketika misalnya kita memahami bahwa Singapura walaupun negara kecil tapi sistemnya pendidikan maupun pemerintahnya itu maju sekali. Ya karena sistem pendidikannya ditunjang sangat baik gitu. Kesejahteraan dosen, gaji dosen itu sangat-sangat diperhatikan. Bahwa mereka menyadari penting sekali pendidikan itu dijaga sistemnya agar sehat. Dengan cara misalnya menjaga tunjangan dosen, gaji-gaji dosen gitu. Kemudian guru-guru. Nah, di Indonesia itu sangat miris masalah tunjangan untuk pendidikan, untuk tenaga pengajar ya, baik itu guru maupun dosen. Apalagi yang guru-guru honorer, kita tahu banyak sekali cerita-cerita yang sangat menyedihkan. Ketika misalnya seorang guru dosen itu bercerita bagaimana dia harus bekerja, ya kan, bagaimana dia dibayar, bagaimana dia digaji gitu. Padahal pendidikan yang ditempuh juga bukan pendidikan yang gratis, ya. Pendidikannya mahal misalnya. Katakanlah beberapa orang mungkin bisa dikategorikan itu mahal, karena bagaimanapun juga ini masalah fleksibilitas ya. Fleksibilitas bagaimana orang memahami bahwa suatu biaya pendidikan mahal atau tidak itu fleksibel, tergantung dari kemampuan finansial seseorang gitu. Ya, kita ambil rata-rata bahwa pendidikan Indonesia itu, biaya pendidikan Indonesia ya, khususnya untuk waktu kuliah itu sangat mahal. Setelah selesai dari pendidikannya saja, dia itu harus mencari pekerjaan. Paling banter adalah, paling cepat ya, apalagi di daerah-daerah, menjadi guru honorer. Guru honorer itu gajinya sangat kecil. Oke. Gajinya sangat kecil, tergantung dari kebijakan sekolah. Bahkan beberapa guru
juga menginformasikan bahwa tunjangan itu dibayar 3 bulan sekali. Ya. Sangat-sangat tidak imbang dengan bagaimana kebutuhan biaya hidup sehari-hari itu harus dipenuhi dengan pendapatan dari tunjangan guru tersebut. 3 bulan sekali loh, tergantung kebijakan sekolah lagi. Ya. Dan gajinya juga tidak seberapa gitu, masih kurang, masih cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu dia, makanya saya mengatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia itu sedang sangat kacau. Ya. Dari segi tunjangannya, ya, tunjangan yang seharusnya bisa menyejahterakan bagaimana kehidupan para tenaga pengajar itu sangat miris. Yang kedua, dari korupsinya, ya, dari pihak internalnya, bukan main-main ya. Berapa kemarin saya baca kalau tidak salah 9,9 triliun itu dikorupsi. Ya, meskipun kita tahu bahwa korupsi itu sepertinya sudah berakar, membudaya, tapi kan itu juga sangat perbuatan licik yang sangat-sangat merugikan orang banyak gitu. Apalagi pendidikan, miris.